Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidina Muhammad. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat dan kasih semuanya. Jadi hari ini Allah berkenan untuk sama-sama membaca rahmi, sama-sama untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kata, dan dalam kawan-kawan kita malam hari ini yaitu terkait dengan set. Maka tema malam hari ini kita berikan judul dilarang baper sama Allah ya. Karena seringkali ada di antara kita yang mungkin ketika diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kebaikan-kebaikan oleh Allah, kemudian merasa bahwa dirinya yang paling disayang oleh Allah. Merasa bahwa Allah sangat mencintai. Bahkan cintanya Allah melebihi daripada makhluk yang lainnya atau melebihi daripada orang lain. Jadi merasa bahwa Allah sangat perhatian nih sama kita. Karena kita dikasih banyak kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Namun ada kalanya juga ketika Allah berikan kesulitan-kesulitan, Allah berikan ujian, lantas kemudian merasa bahwa Allah nggak sayang nih sama kita. Ya, Allah lagi nggak sayang sama kita. Merasa bahwa kita dijauhi sama Allah. Merasa bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu terlalu berat buat kita. Merasa dianaktirikan oleh Allah. Merasa nggak diperhatikan oleh Allah. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kita itu baper. Dikasih nikmat dikit, merasa bahwa kita yang paling soleh. Merasa bahwa kita yang paling baik. Ya Allah, sayang sama kita. Dikasih ujian dikit, merasa Allah nggak sayang sama kita. Ujian bertubi-tubi datang dia. Persoalan nggak pernah selesai, ada saja. Maka teman-teman, saudara sekalian, maka apapun kondisi yang kita bisa memahami dari sebuah duduk persoalan, kenapa Allah ngasih kita begini, kenapa Allah ngasih kita begitu, kenapa keadaan kita begini, kenapa keadaan kita begitu, maka disitulah nanti kita bisa memahami, oh iya, bahwasanya kedudukan saya adalah begini. Sehingga saya harus melakukan ini. Ini sebagai bahan introspeksi. Sebagai bahan muhasabah pada diri kita masing-masing.
Karena tentunya dalam aktivitas keseharian itu ya tidak akan terlepas dari kenikmatan dan juga kesedihan, kesenangan, kesedihan. Kita tidak akan terlepas dari dua hal ini. Kalau kita tidak merasakan kebahagiaan, ya sisi lainnya kita akan merasakan kesedihan. Ini sudah dua hal yang memang akan selalu ada, selalu ringan. Maka kawan-kawan, kita harus mengetahui dulu posisi kita ada di mana. Apakah kita saat ini sedang diberikan kesenangan oleh Allah, ataukah kita sedang diberikan kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ini bisa kita alami? Jadi pembahasan kita insya Allah kurang lebih pada hal sehingga kita bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana. Tidak perlu kemudian kita baper sama Allah. Kenapa? Karena mau ibadah atau tidak, mau kita nurut atau tidak, yang namanya kasih sayangnya Allah tetap akan diberikan kepada makhluknya. Yang tidak pernah sholat pun dikasih rezeki sama Allah. Yang tidak pernah sholat pun nikmat sama Allah. Yang tidak pernah sholat pun dikasih kesenangan sama Allah. Begitu juga sebaliknya. Ahli ibadah, rajin sholat, ini pun juga tidak terlepas dari yang namanya kesedihan, yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perlu kita pahami juga bersama bahwasanya yang namanya ujian dari itu bisa berupa kesenangan, bisa juga berupa kesedihan. Artinya ketika kita memahami konsep ini, maka kita berada di posisi sedih ataupun posisi senang, maka sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di posisi senang, apakah kita mau bersyukur pada Allah? Ketika kita di posisi sedih, apakah kita mau bersabar, ikhlas, menerima, menjalani ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Izin untuk menyampaikan materinya. Ya, oke. Ya, teman-teman, seperti tadi dikemukakan bahwasanya kondisi bagaimanapun diri kita, mau rajin ibadah ataupun tidak, maka berikan. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan juga Allah Pengasih yang tiada terpilih. Nggak pernah milih-milih Allah ketika memberikan kasih sayangnya. Dan Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tiada terpilih. Begitu besar. Tidak sampai kemudian seseorang menghitung betapa besarnya kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Contoh, saat kita tidur, Bapak Ibu kawan, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita sedang dijaga oleh Allah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Pernahkah kita berpikir seandainya kita dalam kondisi tidur, lalu kemudian Allah datangkan binatang yang kemudian masuk ke telinga kita, masuk ke tubuh kita. Apa yang terjadi? Maka tentu kita akan terganggu. Atau tidak usah jauh-jauh. Allah datangkan nyamuk. Nggak usah gigit. Hanya berada di sekitar kita aja. Itu suaranya udah terganggu banget. Maka sekali lagi, saat kita tidur saja, Allah menjaga kita sampai kita bangun. Sampai kita tersadar. Maka ketika kita bangun, kita lihat Rasul kita Muhammad SAW untuk senantiasa berdoa sebagai bentuk syukur Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dalam tidur kita dijaga oleh Allah dan kemudian kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa melihat hari esok. Kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa kafa billahi syahida. Ma asobaka min hasanah. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh seseorang, yang diterima oleh kita semuanya, yang diterima oleh hambanya, itu sesungguhnya faminallah. Asalnya dari Allah. Jadi apa saja nikmat-nikmat, apa saja kebaikan-kebaikan yang kita peroleh itu sejatinya adalah dari Allah. Dan sebaliknya, ma asobaka min sayyi'ah, bencana, kesulitan, kesedihan yang menimpa seseorang, maka sebenarnya adalah famin nafsi, dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri. Ya tentunya dari apa? Dari kesalahan-kesalahan, dari keputusan-keputusan, dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan sendiri. Jadi apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Famin nafsi. Jadi sebenarnya dari diri sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia itu sudah diutus seorang rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Oke. Dua kalimat di atas. Kita perlu pahami bahwa nikmat-nikmat apapun itu yang kita peroleh itu datangnya dari Allah.
Maka kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, itulah sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, maka itu sejatinya adalah lantaran diri kita sendiri yang membuat sulit. Sehingga tidak perlu kemudian kita menyalahkan Allah. Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang kita alami, jadi tidak perlu kemudian kita baper dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak sayang nih, ya. Ujiannya banyak banget nih, nggak kelar-kelar nih, ya. Maka terima. Kenapa? Oh, ini adalah karena saya. Maka kalau ada teman-teman yang kemudian merasa punya persoalan tentang amanah yang nggak kelar-kelar, yang belum selesai, ya berarti sebegitu juga atas kesalahan yang kita lakukan. Maka kuncinya adalah kita segera merapat kepada Allah, kita bertobat, mohon ampun, dan kemudian kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sehingga kita tidak perlu lagi kemudian nantinya adalah menyalahkan Allah bahwa kita kok jadi begini, hidup kita kok makin begitu, ya. Itu semua adalah lantaran pilihan kita masing-masing. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Yang artinya penilaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian menjadi tolak ukur bagi diri kita. Karena kalau kita kemudian menyalahkan keadaan, berarti kita juga menyalahkan Allah. Kita menganggap bahwa diri kita dalam posisi yang sulit. Kita beranggapan bahwa diri kita sedang dalam kondisi yang terhimpit. Maka itulah yang kemudian menjadi prasangkaan kita. Atau dalam bahasa yang sedikit kasar gitu ya, bahwasanya kesulitan yang kita terima ini dalam prasangkaan kita gitu ya, itu adalah lantaran Allah Subhanahu wa taala. Pada sekali lagi sudah ditegaskan. Ini sesuai dengan prasangka seorang hamba. Maka ketika seorang hamba senantiasa berprasangka yang baik-baik, maka itulah yang akan dialami. Seringkali kami tegur kawan-kawan yang mengatakan bahwa rezeki saya seret, masalah saya makin banyak, kehidupan makin sulit, makin terhimpit, tidak punya modal, hidupnya susah terus. Ini ketika diambilkan gitu ya, maka akan jadi sebuah doa dan itulah yang kemudian kita alami. Sering kami koreksi, hilangkan kalimat-kalimat itu dalam diri kita. Hilangkan file-file ini dalam diri kita. Yang ini nanti akan mempengaruhi mindset ataupun pola pikir kita. Ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita berpikir bahwa diri kita kalah, bahwa diri kita negatif, bahwa diri kita sulit dan seterusnya. Memang benar-benar sulit. Gitu. Kalau kita katakan itu, maka kondisikan. Kondisikan diri kita sedang dalam kondisi yang baik.
Meskipun memang realitanya nggak punya duit. Tapi jangan pernah katakan hidup kita sulit. Ya nggak? Jadi ya sampaikan aja bahwa saya memang kita sedang diuji oleh Allah agar tidak membeli barang-barang yang tidak kita inginkan. Ditahan dulu, ya kan? Ditahan dulu. Oke, sehingga dari sinilah jangan sampai kemudian kita menjadi prasangkanya Allah dalam prasangka yang buruk. Maka mulai kita kelola bagaimana pikiran-pikiran kita agar senantiasa positif. Utang saya banyak, tapi insya Allah saya bisa menyelesaikan bersama Allah. Penghasilan saya memang menurun, Ustaz. Ya sudah, memang menurun mau gimana lagi. Tapi tidak sampai di level seret, tidak sampai di level sulit. Gitu. Mengapa? Bahasa-bahasa inilah yang kemudian harus kita hindari. Nah, kuncinya adalah agar kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala apapun yang kita terima yaitu baik untuk kita, ya. Segala apapun yang kita terima itu baik untuk diri kita. Kita husnudzon dulu sama Allah. Tapi kalau kita sudah berpikirnya negatif, ya itulah yang akan kita terima. Utang saya nggak lunas-lunas, utang. Padahal saya udah ngaji, saya udah rajin tahajud, duha, sedekah, udah nggak hitung gitu ya. Silaturahmi jalan terus, istighfar, sholawat terus, digenjot, tapi belum kelar-kelar, belum ada solusinya, Ustaz. Maka husnudon bila kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada skenario-nya Allah agar kita senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa kita hitung, yang tanpa kita sadari itu menjadi amal-amal ibadah yang luar biasa. Bisa jadi Allah itu jadikan kita seperti itu agar kita menjadi orang-orang yang punya ibadah unggulan. Yang kemudian dari ibadah itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Yang kemudian bisa kita teruskan di hari-hari berikutnya. Bisa jadi dari amal-amal yang kita lakukan, itu memang belum cukup untuk menutup dosa-dosa kita. Allah pengen agar kita terus lakukan itu. Agar semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Maka senantiasa kita latih terus. Kita latih. Memang kadang muncul prasangka-prasangka yang negatif dalam diri kita. Pada diri kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil contoh misalnya, kita lagi pengen jalan-jalan, menikmati indahnya sore, atau ingin melihat sunset. Tapi tatkala kita baru keluar rumah, Allah turunkan hujan. Apa respon kita? Ya, hujan. Hujan deh. Padahal kita paham dan tahu betul bahwa hujan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan rezeki, merupakan anugerah, merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ucapan-ucapan itu muncul. Kadang prasangka-prasangka itu muncul. Nah, teman-teman, maka penting kita untuk senantiasa terus belajar. Ya, untuk senantiasa belajar berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada
ada peristiwa yang nanti di belakang itu yang akan ngebuat kita itu betul-betul yakin dan tersadar bahwasanya kasih sayangnya Allah kepada kita itu luar biasa. Ya, maka sekali lagi kita harus senantiasa belajar. Nah, teman-teman, ini ada satu rumus yang memang harus kita belajar gitu ya. Dari satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka mulai kita belajar di sini. Nah, salah satu sarana belajar yang pertama adalah dengan membaca. Yang nanti kita bisa lebih luas lagi dengan kita belajar itu adalah dengan datang ke majelis ilmu, mengikuti seminar, mengikuti Zoom. Itu adalah dalam rangka kita membaca, rangka kita ikro. Ya, jadi ikro itu dari kata qoro'a, qaf, ro, dan hamzah yang artinya pelajarilah, kumpulkanlah, lakukanlah, yang memang dalam rangka untuk kita bisa mendapatkan sebuah ilmu, untuk kita bisa mendapatkan informasi, pelajaran, yang itu nanti bisa kita gunakan sebagai bekal dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, ketika kita bersungguh-sungguh, maka akan ada hasilnya. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang belajar, siapa yang bekerja dengan giat, maka akan mendapatkan hasilnya yang jauh lebih banyak ketimbang orang yang hanya sekedar bermalas-malasan. Itu memang sunatullahnya begitu. Tetapi sama-sama bekerja keras, sama-sama belajar, sama-sama kemudian mendengarkan kajian, sama-sama mempelajari sebuah ilmu. Namun ketika dilibatkan Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah dia, bismi rabbik, maka tentu hasilnya akan luar biasa. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama menggunakan tangan kanan. Yang satu tanpa ucap bismillah dan yang satu dengan ucapan bismillah, maka tentu hasilnya berbeda. Sama-sama orang bekerja, sama-sama dia berangkat jam 7, sama-sama dia pulang jam 4 sore. Yang satu dengan bismillah, yang satu tidak, maka tentu hasilnya berbeda. Maka di sini harus kita pahami bahwa ini adalah rumusnya. Bagaimana kita harus memulai, yaitu dengan belajar. Nah, belajar bisa dengan siapa saja. Belajar dengan ilmu apa saja, silahkan, monggo. Sesuai dengan apa yang memang. Dan selanjutnya, seberapa keras kita belajar, seberapa keras kita berusaha, seberapa kerasnya kita beraktivitas, maka sebesar itulah yang nanti akan diterima. Orang yang giat, orang yang serius dengan orang yang hanya malas-malasan, tentu hasilnya akan berbeda. Karena wa'alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya akan memperoleh terkait dengan apa yang telah diusahakannya. Ketika serius, ya dia dapat banyak. Ketika hanya main-main, ya dia dapat sedikit. Maka sekali lagi kawan-kawan semuanya, ini adalah terkait dengan usaha. Keseriusan kita dalam belajar, keseriusan kita dalam thalabul ilmi, keseriusan kita dalam mencari informasi, keseriusan kita dalam
bekerja, dalam action, maka tentulah itu yang sesuai dengan hasil yang akan kita dapatkan. Kalau hanya sekedar malas-malasan, maka ya sebesar itu yang akan didapatkan. Tapi kalau memang serius, maka tentunya keseriusannya akan diperoleh. Nah, teman-teman, mindset yang benar itu kan membuat rezeki juga jadi lancar. Karena apa? Karena segala sesuatu itu berawal dari mindset, dari pola pikir, dari apa yang kita pikirkan. Dan itu yang sebagian besar akan mempengaruhi diri kita. Semuanya berawal dari mindset. Ya, jadi ketika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam pikirannya, maka itulah sedang mengolah mindset, sedang memberikan input kepada mindset. Ketika seseorang melihat berita-berita yang negatif, berarti mindset negatif yang akan masuk ke dalam otaknya, informasi negatif yang akan masuk. Dan itu nanti yang akan mempengaruhi tindakannya. Dan tindakan inilah yang akan mempengaruhi attitude-nya. Attitude ini ketika terus, maka inilah yang akan menjadi sebuah karakter. Maka ada seringkali kita melihat bahwa orang yang punya karakter keras. Orang punya karakter keras, coba kita lihat ke belakang. Ya, pasti punya attitude yang keras juga. Attitude keras ini berasal dari tindakan yang keras. Dan tindakan yang keras berawal dari mindset yang keras pula. Banyak teman-teman yang bisa menyelesaikan segala persoalannya dimulai dari mindset. Ketika punya mindset yang berkelimpahan, mindset kebahagiaan, maka tentu tindakannya juga keberlimpahan, tindakannya juga kebahagiaan. Mudah senyum, gitu kan? Mudah senyum, mudah menyapa orang lain. Karena sekali lagi itu adalah bagian dari mindset yang kemudian akan menimbulkan attitude. Dan attitude ini adalah yang akan menjadi sebuah karakter. Maka sering kami sampaikan bahwa input yang terbaik itu adalah ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena yang akan masuk ke dalam otaknya itu adalah Al-Quran. Orang-orang yang sering mendengarkan Al-Quran, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan berbeda dengan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang sering datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, belajar di sana, maka tentu tindakannya juga akan berbeda dengan attitude-nya. Ya, tindakannya akan berbeda. Maka mohon maaf, sekarang di media kita bisa lihat, bisa teman-teman bisa saksikan bagaimana ada orang yang arogansi ketika sedang berada di luar, merasa sok jagoan gitu ya, merasa sok pinter, merasa sok menangan gitu ya. Kemudian tindakannya ini, tindakan yang memang barangkali sudah menjadi karakternya, barangkali sudah menjadi wataknya. Kalau ketemu orang itu marah, kalau bersinggungan dengan orang itu keras gitu ya. Dan itu adalah sebuah kebiasaan yang sering dia lakukan. Dan itu berawal dari tindakan-tindakan yang selama ini dia pelajari. Dan kembali kepada mindset yang selama ini dia dapatkan.
Oke, kita lanjut. Maka teman-teman, ini salah satu wasilah gitu ya, agar kita juga bisa menjadi tenang gitu ya. Jangan sampai berusaha gerusu, jangan sampai kita menjadi orang yang gegabah, mudah menyerah, kalah gitu ya. Maka sering kami sampaikan, saya suka doa yang ini gitu ya. Maka teman-teman bisa gunakan doa ini. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita tidak tenang, dalam kondisi kita takut, dalam kondisi kita sedang punya banyak utang, sedang punya banyak persoalan, sedang males, nggak mau gerak, gitu ya. Maka doa ini. Yang ini kalau kita kemudian pelan-pelan pahami, inilah yang nanti akan membuat diri kita menjadi orang-orang yang punya pola pikir yang positif. Nah, coba kita baca doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, bisa kita ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Oke, kita ulang, tadi ada sedikit keseleo ya. Kita ulang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasl wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sering dawamkan doa ini. Teman-teman yang punya persoalan, apalagi juga terkait dengan utang, terkait dengan persoalan kita kepada orang lain, ataupun diri kita sering takut, tidak tenangan gitu ya, masih sering males, sukanya mager, baca doa ini ya. Amalkan doa ini. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan gitu ya, di akhir ini kami sampaikan, Allah kembali mengingatkan kepada diri kita fungsi bagaimana kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pola pikir yang positif ataupun memiliki mindset yang positif. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu ya. Padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu pada itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam bahasa yang lain saya sering sampaikan begini. Apa yang kita anggap baik atau sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Namun segala sesuatu yang baik menurut Allah, maka itu sudah tentu baik untuk diri kita. Maka kondisi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita atas dampak pilihan-pilihan kehidupan kita selama ini, maka atas dampak itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik
untuk diri kita. Jadi sering kami sampaikan, ketika teman-teman punya amanah dan kemudian sudah melakukan banyak ikhtiar, baik itu ikhtiar langit ataupun ikhtiar bumi, namun Allah belum berkehendak untuk menyelesaikan saat ini, itu bisa jadi Allah memang pengen agar hutang itu tidak selesai saat ini, agar amanah itu tidak kelar saat ini. Dan itu baik untuk, barangkali kita mikir bahwa itu nggak baik, tetapi menurut Allah itulah yang terbaik untuk diri kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji. Sehingga ketika kita menyampaikan kita sudah memilih jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu saja. Ya, tunggu saja atas pernyataan keimanan kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ujian dengan dua tadi. Ujian dengan kesenangan, apakah kita mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ujian kesedihan, apakah kita mau bersabar dan ikhlas menjalani ujian itu atau tidak. Sehingga lulusnya nanti adalah apapun kondisi yang kita terima saat ini, maka kita meresponnya yaitu dengan merespon yang terbaik. Maka ketika kita merespon dengan cara yang terbaik, maka Allah pun tentunya juga akan memberikan respon kepada kita dengan balasan yang terbaik. Maka sekali lagi teman-teman, ya oke, ya kita tidak perlulah ya baper-baper lagi sama Allah. Karena Allah tuh sayang banget sama kita. Apapun kondisinya, mau kita dikasih kesenangan kek, atau mau dikasih kesedihan kek, maka itu adalah bagian dari senangnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang sedang main-main peso, seorang anak yang sedang asik main gunting, maka akan diambil oleh orang tuanya. Peso itu, gunting itu, karena orang tua tahu bahwa itu adalah berbahaya untuk anaknya. Maka ketika kita sedang memiliki sesuatu kemudian diambil oleh Allah, ya sudah kita ikhlaskan, ya kita bersabar. Dan ketika banyaknya ujian yang datang pada diri kita, sekali lagi ikhlas dan bersabarlah, karena itu adalah bagian dari kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Teman-teman, mindset yang benar akan bisa menjadi wasilah datangnya rezeki dengan lancar. Terima kasih kawan-kawan yang mengikuti kajian malam hari ini. Insya Allah ya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, lisan-lisan kita juga dijaga oleh Allah, pikiran-pikiran kita juga dijaga oleh Allah, agar pikiran, lisan, dan perbuatan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu semoga semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan balasan-balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian kajian malam hari ini. Sekali lagi agar kita tidak mudah baper, ya. Apapun kondisinya, ikhlas kita terima karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika pulang berperang dan melihat hasil panennya gagal, hasil panennya sudah busuk, karena terlambat untuk memanen, mereka pun ya sedih. Itu manusiawi. Namun mereka tidak baper dan kemudian menyalahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tetap berprasangka baik
kepada Allah dan Rasul-Nya hingga Allah datangkan solusi dengan Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma mereka dengan harga yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ustadz Udin Yulinta ya, atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Luar biasa ya. Dilarang baper sama Allah. Ya, sudah sangat jelas tadi disampaikan pada kita semuanya. Semoga bisa menambah keilmuan, kepahaman kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi untuk sharing ya, sharing diskusi terkait dengan materi kita pada hari ini ya, dan nanti bisa dikembangkan untuk yang lainnya juga ya. Silahkan nanti kalau misalnya ada yang harus disaringkan yang lainnya, dipersilahkan untuk sesi sharing diskusi ini. Bagi yang ingin menyampaikan sharingnya, diskusinya atau bertanya, bisa secara langsung dengan membuka video ya. Namun silahkan diberikan tanda untuk tanda gambar yang ingin bertanya ya, tanda yang ingin bertanya, dan nanti akan kami kasih kesempatan ya, giliran dengan yang menulis di chat ya. Jadi bisa bertanya langsung dengan membuka mic dan video, ataupun juga dengan menulis di chat, silahkan ya, kalau berkesempatan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi sharing diskusi. Ini akan kita awali karena belum ada yang ingin bertanya langsung. Kita awali dari yang sudah chat di room chat ya. Ya, dari Bu Vivi Fernanda. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah Allah menuntun saya untuk menemukan buku Manut Quran Bisa Kaya, yang artinya bisa bergabung di grup WA ini. Izinkan bertanya, Udin. Saya masih belum ngerti. Bukannya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semua atas izin Allah. Kalau setiap kebaikan adalah dari Allah, dan kekurangan dari kesalahan manusia itu sendiri, berarti Allah mengizinkan kita berbuat kesalahan. Makasih atas penjelasannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, jadi gini teman-teman semuanya ya. Allah itu menginginkan semuanya menjadi baik. Dan Allah sudah menyiapkan wasilahnya. Allah sudah menyiapkan sarananya. Termasuk pedoman atau panduannya itu sudah Allah kasih. Ini menarik nih. Jalan Allah sudah siapin. Fasilitasnya Allah sudah sediain. Nggak cuma sampai di situ, panduannya itu loh, itu sudah ada. Namun kalau seseorang kemudian nggak ngikuti jalan yang memang sudah Allah tunjukkan jalannya, maka seringkali kan di Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah tunjukkan itu. Ini loh jalanmu. Ya. Ini loh wasilahnya, ini loh kendaraannya. Bahkan dilengkapi dengan panduan kehidupannya. Yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira gimana? Mau nggak kita ngikuti? Makanya yang tadi disampaikan, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan ketika seseorang manut, ya, manut, nurut dengan panduan Allah, dengan aturan Allah, dengan skenario Allah, ya dia akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalaupun ada ujian, kesedihan, ya hanya sekilas saja.
Tidak kemudian sampai dia berlarut-larut berkepanjangan gitu. Ya, misalkan seseorang kehilangan kendaraan, ya dia kan ucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya akan kembali pada Allah. Sadar itu. Meskipun sedih, iya sedih. Tetapi bahwa ini hanyalah titipan. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih besar. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Ketika anggota keluarga kita yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil dan meninggal, ya sedih manusiawi itu. Maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jauh lebih mencintainya. Allah jauh lebih menyayanginya. Barangkali tugasnya di dunia sudah selesai. Kontraknya sudah kelar. Amal kebaikannya sudah dirasa cukup. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah siapkan itu. Dan kalau kita tidak nurut, tidak manut kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan panduannya, ya tentu kita akan punya dampak-dampak yang negatif. Kita akan merasakan itu dan itu adalah pilihan. Karena Allah memberikan pilihan, monggo. Kalau mau di sini ya ini jalan yang benar, tapi kalau mau ke yang lain ya monggo. Ini pilihan. Ketika ditawari untuk ikut ngaji, apakah semua orang mau? Tidak. Ketika di masjid ada pengajian, apakah semua orang datang? Tidak. Maka itu pilihan. Ketika mereka datang, mereka serius, belajar, ya kebaikan yang akan diterima. Tetapi ketika mereka milih jalan lain, lebih milih mojok, lebih milih nongkrong, minum-minuman, dan sebagainya, itu adalah sekali lagi adalah bagian dari pilihan. Kalau dalam sebuah sekolah udah bikin aturan, udah diberikan materi semuanya, tapi ada juga anak-anak yang lebih senang bolos, ya kan? Lebih suka nongkrong di kantin ketimbang mengikuti pelajaran. Apakah hasilnya sama? Tentu berbeda, ya. Maka kalian tadi apa namanya? dampak dari sebuah pilihan tadi, ketika kita memilih kebaikan-kebaikan, maka tentu yang akan kita peroleh adalah kebaikan. Tapi ketika kita milih jalan di luar kebaikan yang sesuai dengan aturan main, tidak sesuai dengan pedomannya, tidak sesuai dengan panduannya, maka ya tentunya kesedihan, kesengsaraan yang itu akan kita terima. Dan itu sekali lagi adalah atas pilihan masing-masing. Maksudnya begitu, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, semoga bisa dipahami Bunda Vivi ya atas pertanyaan tadi. Ya. Baik, kita akan lanjut ke penanya karena belum ada yang bertanya langsung ya. Ini ada beberapa sebentar. Ya, ini ada yang bertanya dari Bu Elma ya. Tanya Ustadz, jadi dengan cara bagaimanakah Ustadz agar kita terhindar dari sifat baper sama Allah? Terima kasih Ustadz. Caranya Ustadz. Maka tadi di awal sudah kita singgung bahwasanya kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon bahwa ini adalah atas dampak pilihan yang kita lakukan. Dan Allah senantiasa ngasih kebaikan pada kita. Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Allah senantiasa memberikan pilihan-pilihan. Kalau kita memilih ini, ya berarti dampaknya ini. Itu sudah menjadi bagian dari pilihan kehidupan kita. Termasuk malam hari ini teman-teman memilih untuk mengikuti kajian.
itu adalah bagian dari pilihan. Karena ada orang-orang yang memang, sudah nggak usah ikut kajian. Itu pilihan sekali lagi. Maka hasilnya nanti juga berbeda. Dan ini adalah bagaimana cara kita kemudian belajar, ya, maaf, belajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, dan kemudian belajar bersabar ikhlas atas segala kesedihan-kesedihan yang kita terima. Jadi itu Bu Ilma ya. Kita coba kemudian senantiasa berhubungan kepada Allah, bahwasanya apa yang kita terima itulah yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah ya. Jadi maksudnya gini, kalau seneng tuh ya nggak apa, jangan terlalu seneng banget. Kalau sedih itu ya jangan terlalu sedih banget. Maksudnya begitu. Ya gitu. Ya, terima kasih Ustaz ya Allah untuk jawabannya ya tentang terkait dengan menghindari agar kita tidak bersama Allah. Baik. Selanjutnya penanya berikutnya ya dari Bapak Aditya Cahyadi ya. Izin tanya Pak Ustadz, sudah lebih dari 3 tahun dicoba Pak Ustadz, terutama dizalimi orang baik. Itu ditipu dan sebagainya, yang beratnya ada yang perantara ibu saya kadang menjadi sebagai manusia sudah lelah, pernah sampai minus banget. Nah, begitu ingin segera lewat, Pak Ustadz gak muluk-muluk tercukupi aja kebutuhannya. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, tadi gimana Gus? Ini pertanyaan atau cerita ini tadi? Ini beliau ingin tanya itu ya. Jadi dia punya masalah, diuji oleh Allah selama 3 tahun ya. Ini ingin Ya, bangkit. Nah, seperti itu intinya. Nah, oke. Ya, baik. Pak siapa tadi namanya? Pak Aditya Cahyadi. Baik, Pak Aditya. Ya, kondisi ini bisa terjadi dengan siapapun, gitu ya. Bisa terjadi dengan siapapun, dengan saya, dengan teman-teman yang lain juga bisa terjadi. Artinya kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain sampai kemudian kita ditipu, ya. Entah ditipu harta kita yang dibawa, atau kita ditipu dengan persoalan-persoalan yang lain, gitu ya. Maka ada hal positif yang bisa kita ambil, bahwasanya dari sini kita belajar mulai mengenali seseorang, belajar mulai agar tidak terulang kembali. Proses ini sudah selesai, maka harus diikhlaskan. Hanya kemudian jalan di esok hari ini yang harus lebih baik. Jangan sampai kemudian kita kembali ditipu lagi. Jangan sampai kemudian kita mengalami hal-hal yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi tidak cuma dengan Pak Aditya, desa juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa kemudian terus-terusan fokus dengan persoalan yang memang itu sudah berlalu. Kita harus move on. Gitu ya. Kita harus move on, bahwasanya Allah itu sudah mengulurkan tangannya. Yuk bangkit, yuk bangkit. Jadi kita tuh diminta bangkit sama Allah, kita diminta untuk bangun. Maka banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari. Intinya move on, fokus sama Allah, dan kemudian pelajari apa yang sudah terjadi, jadikan itu sebagai pengalaman. Jangan sampai kemudian pengalaman yang pernah terjadi di 3 tahun yang lalu itu terulang kembali. Ya, insya Allah seperti itu. Nanti akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih. Ya, insya Allah Ustaz untuk jawabannya. Jadi
Demikian Pak Aditya Cahyadi ya, semua dipahami. Baik, yang berikutnya dari Bu Elma Zoharmi, melanjutkan dari yang tadi. Maaf Ustadz, berhusnudzon itu, apakah maksudnya berpasangan baik kepada Allah, Ustadz ini? Ya, Silakan Ustadz. insya Allah. Ya, jadi kalau sampaikan satu tadi berhusnudzon itu terkait dengan apapun yang Allah berikan pada kita, ya kita terima dengan hal yang baik pula, bahwasanya Allah itu memberikan ujian, ya, cobaan pada kita tentunya ada maksud dan tujuannya. Jika kita menghusnudani apapun yang kita terima, insya Allah nanti akan banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Baik, kita akan mempersilahkan untuk yang ingin sharing secara langsung melalui video atau audio. Silakan Bu Eni, monggo kita kasih kesempatan untuk sharing langsung Bu Eni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wi. Apa kabar Kang Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Alhamdulillah. Ini maaf baru gabung. Saya tadinya saya nggak mau tanya-tanya, cuma mau ikut kajian aja. Itu Kang Ustadz. Cuma tadi saya lihat dari beberapa pertanyaan yang mereka ajukan itu pernah saya alami gitu, saya lewati. Jadi timbullah keinginan saya untuk izin sedikit sharing lah, berbagi cerita pengalaman dengan kawan-kawan yang hadir di kajian malam ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa dijadikan masukan membawa kebaikan lah buat Bapak Ibu semua gitu. Amin. Ya, Saya silakan. manut Quran udah berapa tahun ya Kang? Ada 2-3 tahun lah gitu ya. Saya ingat sekali pertama kali saya ikut kajian manut Quran, Kang Udin itu cerita soal takaran rezeki. Jadi rezeki itu seperti hujan, kita menyiapkan takarannya gitu loh. Wadahnya untuk menampung rezeki itu. Tapi kenapa rezeki itu tidak masuk ke wadah yang kita siapkan? Karena di atas wadah itu ada tutup. Waktu itu Kang Ustadz bilang gitu. Tutup itu apa? Tutup itu ya dosa gitu. Itu saya ingat tuh sampai sekarang. Jadi bagaimana caranya kita harus membuka tutup itu biar rezeki itu bisa masuk ke wadahnya gitu. Jadi kita harus membuka gitu, membuka dosa-dosa kita gitu. Dengan sholat tobat, mengakui kesalahan, terus seperti tadi Kang Ustadz bilang, ya kita belajar dari kesalahan yang lama dan dari dosa yang lama dan jangan diulangi lagi. Bertobat, mohon ampun sama Allah dan kita berazam bahwa itu tidak akan kita ulangi lagi. Itu materi pertama kali yang saya dapat waktu itu dari Kang Ustadz soal itu rezeki. Terus berjalan dengan waktu, banyaklah ujian yang sudah saya lewati. Saya sering sekali sharing ya, cerita gitu dengan minta nasihat dengan Kang Ustadz itu. Kang Ustadz tahulah apa yang sudah saya alami gitu. Kalau Pak Adit bilang ditipu, itu saya pun sudah ngalamin ya Kang, gimana gitu, harta gitu. Cuma waktu itu Kang Ustadz bilang, ikhtiar, ingatkan, kalau tidak ya sudah, lepaskan. Mungkin dengan jalan itu nanti Allah akan mengantarkan saya ke surga dengan mengikhlaskan barang saya dizolimi orang gitu. Tapi saya sampai detik hari ini bertahan untuk mendoakan yang baik-baik dengan yang dizolimi. Ini berkaitan dengan cerita Pak Adit tadi ya. Pak, kalau cerita itu Pak, saya udah terlalu itu loh. Cuma salah saya waktu itu saya menganggap benar memang posisi saya dizolimi gitu. Tapi saya masih berharap, masih menganggap saya benar, itu berharap itu bertahun-tahun itu masih
tertanam di kepala saya gitu. Ternyata itu salah. Gitu. Dengan saya merasa benar memang saya dizolimi, tapi pada saat saya belum bisa melepaskan, itu akan menjadi persoalan terus di kepala saya. Berarti saya tidak menerima takdir Allah, gitu. Ketetapan Allah seperti itu. Seiring dengan banyaknya ujian, saya mulai menata gitu. Saya mulai praktekkan semua apa yang saya dapat dari manut Quran. Salah satunya berhusnuzon sama Allah. Menerima semua takdir Allah. Pertama kali saya belajar berhusnuzon itu emang nggak mudah, tapi lama-lama saya mulai begini. Pada saat saya menerima keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan saya paksa hati saya untuk menerima bahwa ini baik. Allah itu kan maha baik. Allah nggak mungkin zolim sama hambanya. Yang ada kita yang zolim sama Allah. Pada saat itu kenyataan yang saya terima, saya berlinangan air mata. Saya nggak nerima ini gitu loh. Tapi saya mencoba meyakinkan hati saya bahwa ini baik. Walaupun saat ini saya nggak tahu kebaikannya itu di mana gitu. Terus saya berdoa sambil berlinang air mata, ya Allah tunjukkan pada hamba kebaikan itu di mana ya Allah. Hamba lemah, tidak ada daya dan upaya. Seiring dengan waktu, ya itu bisa gitu saya praktekin gitu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir itu, kemarin sebelum tahun kemarin lah ya, tahun kemarin ada materi dari Kang Udin soal menerima takdir Allah itu. Nah, dari situ itu juga saya mencoba praktekin. Jadi pada saat kita tidak bisa menerima takdir Allah itu, ya saat itu akan masih akan terus setan itu mengilik-ngilik kuping kita gitu. Kok begini gitu. Jadi intinya dari semua itu, Bapak Ibu, bukan saya lebih baik, bukan cuma karena kita sama-sama belajar. Intinya dari semua itu, apa yang kita dapat dari apa yang kita dengar dari setiap kajian itu, kita praktekkan. Saya seperti itu, setiap kali saya dapat materi dari Kang Udin, itu saya praktekin. Apa yang dapat, itu saya praktekin. Termasuk yang zikir manut Quran, itu sampai sekarang masih saya kerjakan. Zikir pagi, zikir sore gitu. Semampu saya gitu, di sela-sela itu gitu. Jadi itu terus yang saya kerjakan. Jadi apa yang Allah kasih sama kita itu pasti baik. Apa saat ini yang kita terima, itu ya karena kesalahan kita. Kesalahan kita di waktu dulu. Nah itu jadi setiap kali saya menghadapi masalah yang tidak sesuai dengan keinginan saya gitu, saya langsung ngadep sama Allah, saya minta ampun sama Allah, ya Allah, hamba akui bahwa ini terjadi karena kesalahan hamba. Hamba mohon ampun ya Allah, tolong bimbing hamba untuk bisa memperbaiki hidup hamba ke depannya dengan bimbingan-Mu. Jadi setiap kali saya berdoa, saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong bimbing hamba dalam berpikir. Sehingga apa yang hamba pikirkan itu adalah yang Engkau ridho. Tolong bimbing hamba dalam berkata-kata. Sehingga apa yang keluar dari lisan hamba adalah yang Engkau ridho, ya Allah. Tolong bimbing hamba dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Sehingga apapun yang hamba lakukan itu yang Engkau ridho, ya Allah. Jika itu tidak Engkau ridho dan itu akan mendatangkan murka dari-Mu, tolong jauhkan, ya Allah. Saya selalu seperti itu. Dengan anak-anak sekarang alhamdulillah jauh, Kang. Yang satu sudah di Bogor, yang satu di Bogor, satu di Jepang. Alhamdulillah Allah mudahin semua. Allah mudahin alhamdulillah. Jadi saya selalu bilang begitu sama anak-anak juga. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong jaga anak-anak hamba, pertemukan anak hamba dengan orang-orang baik, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat tinggal, tempat mereka sekolah, tempat mereka bekerja yang memberikan ketenangan, yang bisa membawa anak-anak hamba semakin dekat denganmu ya Allah. Saya selalu begitu, karena saat ini tidak ada daya apa-apa gitu loh. Ujian itu datang terus-menerus. Kemarin selesai ini datang lagi. Sekarang suami sakit. Kemarin bapak, sekarang suami udah 4 bulan, 5 bulan sakit.
Jadi segala yang tadinya berdua sama suami, sekarang saya kerjakan sendiri. Tapi saya berusaha untuk tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, kok saya belum ini selesai, datang ini lagi, belum selesai, datang ini. Tapi saya enggak, saya berusaha menerima gitu. Saya bilang, enggak mungkin lah Allah itu mengingkari janji. Kan Allah sudah janji bahwa kita tidak akan dikasih ujian kalau kita enggak mampu. Kalau saya dikasih ujian begini, berarti menurut Allah saya mampu. Itu udah saya jalani, sampai sekarang saya jalani. Jadi karena terkait dengan hutang, saya kan bilang, saya ada dulu Bapak Ibu, saya punya hutang riba dengan rentenir, dengan bank. Wah, pokoknya saya udah puas lah Pak mengalami yang dihinakan, dicaci segala macam lah dengan rentenir. Mas saya jalan-jalan sampai akhirnya saya pensiun, saya berhenti. Alhamdulillah hutang riba saya sudah selesai, termasuk di bank. Masih ada hutang tapi tidak berbunga gitu. Dan mereka masih mau menunggu gitu. Jadi nggak ada lagi yang nagih-nagih marah-marah itu. Alhamdulillah nggak ada. Tapi saya hadapi seperti kata Kang Udin waktu hadapi, terima, jelaskan dengan baik. Tadi ada doa yang terakhir Kang Udin bilang yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan itu kan. Itu saya praktekin juga itu Ustaz. Hamba berlindung padamu ya Allah dari kegelisahan, dari ketakutan. Gitu. Yang terakhir itu berlindung dari jeratan hutang. Itu saya kerjain semua. Saya bilang sempat sih terbersit di hati, kenapa ya Allah hutang ini belum selesai? Oh tapi pasti ada kebaikan. Kenapa Allah belum selesaikan? Pasti Allah kepingin saya lebih bertakwa. Allah pengen saya lebih dekat sama Allah. Allah kepengen saya lebih istiqomah. Allah lagi ngajarin saya nih. Gitu. Terakhir yang saya dapat itu pelajaran yang Allah kasih sama saya itu Ustaz. Bahwa kita tidak boleh berharap sama manusia. Kalau berharap pada manusia kita pasti kecewa. Dan itu sering kali saya alami. Dan itu adalah kesalahan buat saya. Kenapa saya berharap sama manusia? Harusnya saya hanya berharap sama Allah. Kalau berharap sama Allah tidak akan kecewa. Itu yang saya praktekin dalam beberapa bulan sebelumnya. Gitu. Dan alhamdulillah Allah sudah kasih pencerahan itu. Gitu. Allah sudah buktikan miracle ya gitu, keajaiban bahwa Allah itu benar gitu loh, bahwa apa yang Allah katakan itu benar gitu. Jadi saya menerima gitu loh. Saya yakinkan bahwa rezeki setiap hari itu sudah Allah tetapkan, Allah cukupi. Cuma kadang kitanya aja minta lebih. Saya istiqomah di duha, istiqomah di tahajud. Setiap hari itu pada saat lagi nggak ada beras, toto ada yang nganterin beras. Ya rezeki instan kata Kang Ustadz itu. Pada saat lagi mau buka puasa nggak ada apa-apa, menjelang dekat maghrib ada aja yang nganterin. Ada aja gitu. Sehingga hari itu bisa makan, bisa minum. Tapi tidak berlebih, tapi cukup. Itu. Ya, jadi ya itu gitu. Jadi apapun itu jalanin aja gitu. Seperti tadi Kang Ustadz bilang, terima, akui kesalahan kita, terima, jalani semuanya ini tetap dalam koridornya Allah. Semakin banyak belajar, setiap yang kita dapat, kita banyak pelajaran dan dipraktekkan. Jangan cuma kita dengar tapi kita nggak mau praktekin. Walaupun itu awalnya tidak mudah, tapi paksa, tetap prasangka baik, tetap itu. Jangan berharap sama makhluk, pasti akan kecewa. Jangan meminta pada makhluk. Jadi saya setiap kali ikhtiar, saya bilang sama Allah dalam hati, ya Allah, hamba hanya ikhtiar ya Allah, Engkau yang mau punya keputusan. Jadi setiap kali ikhtiar saya tidak menghasilkan, saya bilang, oh Allah nggak ridho nih. Pasti Allah kasih jalan lain. Udah. Yang penting saya sudah berikhtiar, udah. Selebihnya saya berdoa, selebihnya saya serahkan semua sama Allah. Ada aja Allah selesain. Yakin aja Bapak Ibu, Allah itu tidak tidur. Yakin aja Allah itu pasti kasih pertolongan. Kalau saat ini Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, itu yang terbaik dari Allah buat kita. Karena kita yang punya badan pun nggak tahu yang terbaik buat kita apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu.
bagaimana caranya setiap hari. Langkah pertama itu Bapak Ibu yang harus dikerjakan, sholat tobat. Akui sama Allah semua dosa masa lalu kita. Mungkin kita pernah bersirik, pergi ke dukun, kita pernah berzina, masih kita muda dulu. Mungkin kita durhaka sama orang tua kita, yang punya istri yang mungkin sama suami. Banyaklah gitu. Mungkin tanpa sengaja kita pernah berbuat zalim sama orang. Apalagi yang perempuan ya gibah, fitnah, adu domba itu. Masya Allah, semua pernah saya kerjakan. Taubat, berjanji sama Allah untuk tidak mengulangi. Terus minta sama Allah supaya Allah bimbing kita. Tiap hari minta sama Allah bimbing. Kadang waktu itu saya dapat ilmu dari Kang Ustadz. Jangan berharap sama manusia, pasti akan kecewa. Berharap sama Allah. Saya berpikir kayak mana caranya ya. Sampai saya berdoa tuh bilang gini loh Ustadz. Ya Allah, tolong ajari hamba bagaimana berharap hanya kepada Engkau, tidak berharap pada manusia. Ya Allah, ajari hamba bagaimana meminta hanya kepada Engkau, tidak kepada manusia. Gitu. Saya bilang gitu karena waktu itu saya nggak tahu gimana caranya gitu loh. Mempraktekkan setiap ilmu yang saya dapat. Jadi saya dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih. Luar biasa ilmu yang saya dapat dari Manut Quran. Saya, Bapak, Ibu, banyak kajian yang sudah saya ikuti. Ada ini, ada itu, banyaklah. Ujungnya perpecahan ujungnya karena apa ya saling menyalahkan, saling menganggap bahwa itu kotor gitu, bahwa itu masalahnya begini. Pokoknya nggak kurang inilah. Baru di Manut Quran ini yang Kang Ustadz bisa di tengah gitu. Jadi tidak menyalahkan, tidak ini, menerima dari segala macam persoalan, tapi tetap meluruskan. Gitu. Nah, yang wasilah dari ini banyak gitu yang saya dapat, saya pribadi dapat. Dan itu berimbas dengan rumah tangga, dengan anak-anak, dengan suami. Jadi sekarang justru dengan keadaan saya yang sudah tidak bekerja lagi, suami tidak bekerja lagi, kami tidak penghasilan, tapi saya merasa lebih tenang. Walaupun suami sakit, saya ngurus suami, ngurus anak, semua saya kerjakan sendiri, saya senang. Saya tenang, saya anggap bahwa inilah ibadah saya. Ibadah saya sama Allah. Nanti Allah yang ngasih kadonya buat saya apa gitu dari semua ibadah itu. Itu aja saya jalanin aja, hari-hari saya jalanin, tetap ibadah, tetap fokus. Apa yang bisa saya kerjakan itu. Semua ibadah sunnah, ibadah wajib, semua saya kerjakan. Dari situ saya buka lagi semua zikir yang Kang Udin ajarin itu, semua saya kerjakan pagi, sore, bisa-bisa saya kerjakan. Saya puasa gitu. Karena dengan saya berzikir, Kang Udin pernah bilang, berzikir itu kita mengingat Allah. Jadi dengan berzikir kita akan mengingat Allah dan kita akan tenang. Jadi itu yang saya kerjakan itu. Hiburan saya pada saat saya sedih itu berdoa. Jadi saya beranggapan kalau dengan berdoa saya benar-benar di hadapan Allah. Jadi pada saat sholat malam kita nangis di atas sejadah itu saya merasakan seperti dibelai-belai gitu sama Allah kepala itu, ya Allah ini kamu mesti kuat. Jadi saya suka menasihati diri saya. Oh, saya pasti kuat, saya pasti bisa ngelewatin ini. Kan Allah nggak akan mungkin ngasih saya ujian kalau saya nggak kuat. Itu prasangka baik. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama belajar. Kalau yang baru gabung di Manut Quran, insya Allah ini sudah merupakan petunjuk dari Allah untuk Bapak Ibu yang punya persoalan. Karena saya pun masih banyak persoalan yang sudah saya alamin. Dan Alhamdulillah ada beberapa yang sudah Allah selesaikan. Lebihnya dari apa setiap kita ikut kajian, tenang. Kita lebih tenang, kita lebih sabar. Nggak gerasa gerusuk lagi. Lebih tenang, lebih sabar. Asal kita mau praktek.
dari apa yang kita dengar, kita terima, kita praktek. Kita dapatkan, kita praktek, kita praktek. Nanti di itu aja ini Kang Ustadz sedikit saran, itu zikirnya yang manut Quran untuk yang baru gabung, bolehlah Kang Ustadz dikasih zikir Ya, yang kemarin dibagikan itu loh Kang. sebenarnya diterima. Demikian ya Kang Ustadz, sehat-sehat. Salam sama keluarga. Semuanya sehat-sehat. Terima kasih banyak semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang akan balas semua kebaikan Kang Ustadz buat kami sekeluarga, buat saya pribadi. Ya, siap, siap, siap. Saya istiqomah insya Allah sepanjang Allah masih kasih sehat, masih kasih umur, insya Allah saya akan ikut terus di kajian Manut Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini, ya luar biasa. Meskipun jauh di luar Jawa sana. Dua hal yang saya garis bawahi teman-teman, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah praktek. Jadi habis selesai kajian praktek, dapat ilmu praktek, baca buku praktek, belajar praktek. Jadi ilmu tanpa praktek ya nggak akan ada hasilnya, kayak buah nggak ada apa, kayak pohon nggak ada buahnya. Kita memberikan dampak positif pada diri kita dan orang lain. Dan yang kedua adalah minta diajarin sama Allah. Minta diajarin cara doa yang baik, minta diajarin cara ngomong yang baik, cara tindak berperilaku yang baik, minta diajarin cara ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun sebelum kita melakukan sesuatu, minta petunjuknya sama Allah. Ini dua hal yang kita bisa dapatkan dari cerita Bu ini tadi. Baik, terima kasih Ustadz untuk sharingnya. Terima kasih Bu Eni untuk sharingnya luar biasa ya. Menggugah semangat kita semuanya untuk terus ya memotivasi diri berada di jalur kebaikan ya dengan tips-tips yang kita sampaikan di Manut Quran ini. Baik, kita akan menjawab pertanyaan terakhir ini Ustaz. Yang terakhir aja ya. Ini dari Bu Nurlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya bekerja separuh waktu dengan 4 anak. Satu masih balita dan dari 4 anak, ortu saya yang menjaga selama saya bekerja hingga anak-anak dewasa. Dalam hati saya merasa berdosa karena merepotkan ortu. Satu sisi mau mengambil pengasuh, gaji saya tidak mencukupi, sedangkan saya tulang punggung. Ortu penghasilan suami hanya untuk mencukupi keluarga, jadi saya tidak mau membebani suami untuk mencukupi kebutuhan ortu saya. Pertanyaannya, saya berdosakah saya selalu merepotkan ortu saya, karena saya selalu minta maaf pada ortu dan ortu ridho. Ustaz. Ya, menarik ya. Ini memang menjadi dilema buat anak generasi sekarang gitu ya. Jadi banyak yang anak-anaknya itu dititipkan ke orang tua, kemudian mereka bekerja. Gitu ya. Ada dua hal yang kemudian nanti perlu digarisbawahi. Yang pertama, tentang ridhonya orang tua. Apakah dengan kita bekerja, kemudian menitipkan anak kita ke orang tua itu menjadi ridho? Dan ridhonya orang tua itu apakah benar-benar ridho, kemudian mendoakan kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita, atau hanya sebuah keterpaksaan karena tanpa pilihan? Artinya orang tua tidak bisa menolak. Lah piye meneh? Lah bagaimana lagi? Wong yo nggak ada yang ngajak. Kalau bukan saya yang ngajak, siapa lagi? Kalau mau apa namanya nyewa tukang ngomong kok ya nggak ada dananya, nggak cukup. Ya sudah deh, saya saja yang ngasuh. Jadi sekali lagi, apakah memang benar-benar ini ridhonya orang tua karena memang mereka senang dengan anak-anak kita, mereka memang ingin mengasuh menjadi bagian dari anak-anak kita tadi, ya dengan keikhlasan tadi, ridho, atau tadi
karena ridho terpaksa. Terpaksa karena ridho, maksudnya begitu. Ya. Karena tidak ada pilihan lain. Barangkali kalau orang tua itu punya pilihan lain, sebenarnya juga kalau ada pilihan itu ya tidak ngomong misalnya. Ya. Maka ketika pilihan yang pertama Allah ridho, ya sudah. Orang tua ridho maksudnya. Orang tua ridho, ya sudah. Lanjutkan. Tapi kalau ridhonya orang tua karena terpaksa, maka sebaiknya tidak dititipkan ke orang tua. Karena dengan kita bekerja, kemudian memberikan beban ke orang tua kita, ini nggak sebanding dengan hasil yang kita peroleh. Paham nggak nih? Gini. Jadi dengan kita bekerja dan menitipkan anak-anak kita, ini kalau pilihan kedua ya, sampaikan yang kedua, pilihan kedua. Dan kita titipkan ke orang tua dan orang tua menjadi ridho, tapi karena terpaksa tadi, ini apa yang kita kerjakan di luar itu tidak mencukupi atau tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua kepada kita. Orang tua kita itu udah luar biasa ngerawat kita dari kecil. Maka diskusikan lagi dengan suami. Diskusikan dengan suami. Selama suami masih bisa bekerja, kemudian kita memilih di rumah menjaga gawang, menjaga anak-anak kita, insya Allah rezeki dari Allah akan datang dari tempat yang lain. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita sudah menitipkan orang tua, membebankan ke orang tua, tetapi kita tidak memberikan yang sebanding tadi. Ini kalau pilihan yang kedua, ya maka silakan Bu siapa tadi ya, silakan dievaluasi bersama dengan suami. Kira-kira ibu itu ridhonya benar-benar ridho dari dalam hati dan kemudian mendoakan kepada kita, atau ridhonya karena tidak ada pilihan lain. Nah, silakan nanti bisa didiskusikan bersama dengan pasangan kita, insya Allah ya. Ya, baik pada Bu Nurlita ya, itu tadi jawaban dari Ustadz Udin ya. Silakan, monggo nanti segera dikomunikasikan ya. Tentunya itu semua kita lakukan agar Allah memberikan kemudahan, keberkahan dalam kehidupan kita ya, termasuk harta-harta yang kita cari. Baik, Bapak Ibu, satu-satu yang dirahmati Allah SWT. Demikian tadi ya untuk kajian online kita malam hari ini dan sharing sudah kita jalankan luar biasa ya. Sebagaimana materi kita kali ini ya, jangan baper pada Allah, jadi jangan dikit-dikit ya protes dikit-dikit, Allah kok gini sih gitu ya. Ya. Karena sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz Udin ya, khusnudon itu adalah pilihan terbaik dan kita cari jalan keluar solusi yang terbaik untuk kehidupan kita. Baik, demikian cukup Ustadz ya untuk kajian kita. Ya, insya Allah cukup. Kemudian mengingatkan pada Bapak Ibu semuanya, ya baik, kita mengingatkan pada semuanya, insya Allah masih ada waktu bagi yang ingin mengikuti agenda Muharram Bahagia ya, program dari Manat Quran, silahkan cek di grup WA masing-masing, sudah kita share linknya ya, termasuk kemana nanti harus memasukkan donasinya, mengirimkan donasinya. Insya Allah agenda berbagi bahagia ini, Muharram Bahagia ini akan kita adakan besok hari Ahad ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil bagian untuk kegiatan itu dan tentunya keberkahan nanti akan didapatkan dari Allah SWT. Baik, demikian Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami banyak kekurangan, kami mohon maaf, banyak kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih pada Ustadz Udin dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kajian online kita malam hari ini. Semoga Allah berkahi dan kita
kita siap gabung kembali di pertemuan kita untuk pekan berikutnya. Demikian bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.